Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah Isya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk kembali bertemu, bersua, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam masih tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk kembali duduk dalam rangka sebuah niat, yaitu mengkaji, mempelajari akan agama kita, agama yang hari ini kita peluk sampai saat sekarang ini kita yakinin agama yang kita berharap di atas agama ini. Mudah-mudahan kita semuanya beristiqomah dan agama ini nanti agama yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Rahiqul Maktum. Bahsu Siratin Nabawi. Kita akan bahas kitab Ar-Rahiqul Maktum, yaitu pembahasan tentang masalah sirah dari perjalanan dari kita yang mulia di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bisa lihat ya Pak ya, kitab aslinya cuma segini loh Pak. Cuma aja jadi balik ya. Yang kita bahasnya cuma segini Pak. Makanya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kesemangatan untuk mempelajari lembaran dari perjalanan kisah kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam mengemban dakwah ini sampai hari ini agama ini sampai di hati kita. Ya Pak ya, kita bersyukur Pak hari ini kita memiliki agama yang betul-betul bersesuaian dengan hati, bersesuaian dengan qalbi. Karena di luar sana banyak agama, banyak keyakinan, tapi sebetulnya keyakinan agama yang mereka percaya itu bertentangan dengan lubuk hati mereka yang paling kecil, bertentangan dengan jiwa mereka yang kudus. Tapi itu bagian dari sebuah doktrin yang mereka tidak bisa menolak untuk meyakini. Akhirnya mereka beragama dengan agama yang sebetulnya jiwa mereka sendiri goncang, hati mereka sendiri gak yakin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Islam bersinar di hati kita, berkemilau di jiwa kita. Ya mudah-mudahan dari agama ini kita beristiqomah, dan mudah-mudahan dengan mempelajari sirah nabawiyah ini bertambah lagi keyakinan kita dan bertambah lagi kemantapan kita ya, untuk terus beragama sampai akhir hayat kita di atas agama Islam insyaallah ta'ala. Hari ini Pak kita membahas judul yang baru, yaitu Diyanatul Arab, agama-agama di Arab. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang masalah kekuasaan imarah, kayak imarah yang ada di Jazirah Arab secara umum. Sekarang kita bahas tentang agama yang mereka yakini. Pak, beragama itu sebetulnya kebutuhan dasar manusia. Jadi beragama itu bilang kebutuhan dasar manusia. Kalau kita misalkan ke pedalaman Papua, pedalaman Papua, kita lihat orang-orang Papua itu mereka memahat, mereka membentuk kayu, batu atau apalah yang mereka bentuk jadi berupa.
Setelah itu di atas batu itulah atau di atas kayu yang mereka pahat tadilah mereka itu bertakarrub. Mereka meminta ya kalau mereka punya hajat. Ya, mereka minta kesembuhan kalau mereka sakit dan lain-lain sebagainya lah. Intinya sebetulnya kolbu mereka, jiwa mereka itu membutuhkan akan adanya Tuhan, tempat mereka bersandar untuk mereka mengadu, tempat mereka untuk meminta. Tapi karena agama ini ya yang mereka yakinin ini berdasarkan akal saja, perasaan saja, naluriah, insting saja Pak. Akhirnya ya mereka ciptakan sendiri Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka ciptakan sendiri Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi. Nah, dan jadi ini menunjukkan Pak, agama itu kebutuhan dasar. Memang orang itu butuh untuk beragama. Makanya Islam adalah agama langit, agama wahyu. Makanya semua aturannya itu harus berdasarkan wahyu. Tak boleh kita ngarang atau nyiptain sendiri. Tak boleh. Nah, sekarang kita akan bahas Pak, agama-agama yang di Arab dahulu kala sebelum Rasulullah SAW datang mendakwahkan agama Islam ini. Karena kita belajar sirah, belajar perjalanan, maka semuanya harus kita kuliti dari awal sampai akhir nanti. Panjang pembahasannya ini Pak. Gimana Bapak? Ya diberikan waktu luang lah untuk baca-baca sedikit di rumah. Ya Pak ya. Kalau saya terangkan satu persatu sampai ini, wah nggak selesai nanti Pak. Ya Pak ya. Keburu jenggot saya mengulik semuanya dan keburu ya ajal memisahkan kita ya Pak ya. Kalau memisahkan kitab ini Pak. Sebulan sekali kita kaji aja kan Pak ya. Dulu di pondok kita ini, ya ini jadi pembahasan pelajaran, kan sebulan sekali ya kajian saja ya Pak ya. Kajian saja Pak. Itu kalau sudah panjang sedikit batuk Bapak ya kan Pak. Panjang sedikit membahasnya udah batuk Bapak ya kan Pak. Singkat-singkat saja lah kita ya Pak ya. Singkat-singkat saja. Baik Pak, sekarang kita akan membahas tentang Diyanatul Arab, agama yang ada di Arab. Kata Syekh, kana mu'dham ittabi'u da'wata Ismail alaihi salam. Dulu kata Syekh, umumnya orang-orang Arab, kaum Arab waktu itu, mereka itu mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, agamanya Nabi Ismail alaihissalam, agamanya Nabi Ismail. Hina da'ahum ila dini abihi Ibrahim, yang mana waktu itu Nabi Ismail alaihissalam mendakwahkan kepada orang-orang Arab agama warisan bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu pernah ada Pak seorang sahabat, ya, dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah SAW Pak spontan jawab, manusia yang paling mulia, ya, yaitu Nabi Ismail. Kenapa Pak? Karena kata Rasulullah, Nabi Ismail itu bapaknya Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf itu bapaknya Nabi? Ya, bapaknya Nabi. Dan bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi juga. Ya. Dan bapaknya Nabi, dan kakaknya Nabi Yusuf itu Nabi juga. Ini nasab yang paling mulia. Nabi Yusuf itu punya bapak. Sama nama bapaknya Pak? Nggak tahu ya Pak. Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub ini Pak, bahasa Ibraninya Pak, bahasa Ibrani itu Israel. Is itu artinya hamba, il itu Allah. Jadi Nabi Yakub itu punya nama Ilyas, nama alias lah gitu Pak, nama alias, nama lain gitu Pak. Israel, yaitu is itu artinya hamba, il itu artinya Allah. Berarti nama Nabi Yakub ini, ya, selain Nabi Yakub, apa namanya Pak? Israel, yaitu hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Nah, Bani Israel itu Pak berarti anak cucu keturunannya dari Nabi Yakub. Ya. Nah, Nabi Yakub ini punya bapak Pak. Bapaknya itu Nabi. Siapa bapaknya Pak?
Siapa ibu Yakub, Pak? Ishak. Ishak ini, Pak, Nabi Ishak ini punya bapak. Bapaknya itu Nabi, Pak. Siapa nama bapaknya, Pak? Ibrahim. Berarti nasab yang paling mulia. Jadi bapaknya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Masya Allah. Semuanya keturunan Nabi. Keturunan. Nah, Nabi Ibrahim itu, Pak, beliau, saya cerita Nabi Ibrahim sedikit ya, Pak ya. Ini Masya Allah. Nabi Ibrahim itu, Pak, beliau punya 2 istri. Istri yang pertama siapa namanya, Pak? Iya, Sarah, ibunda Sarah. Istri yang kedua siapa namanya, Pak? Ibunda Hajar ini, Pak, ini merupakan hadiah dari Raja Mesir waktu itu. Ceritanya begini, Pak. Waktu itu Nabi Ibrahim dan ibunda Sarah ini masih pasangan muda, gitu ya, pasangan muda. Pernah berkunjung ke negeri Mesir. Di negeri Mesir itu, Pak, ada seorang raja yang rajanya ini punya penyakit, Pak, penyakit kejiwaan. Apa penyakitnya, Pak? Penyakitnya itu senang sama istri orang. Kan penyakit ini, Pak ya. Padahal dia raja, ya siapapun wanita yang dia mau, ya dari anak-anak gadis seorang itu dia bisa ambil, kan, Pak ya. Tapi dia seringnya sama istri orang, Pak. Bapak ada kayak gitu, Pak? Penyakit itu, Pak. Ya, Pak ya. Ya ada. Ada orang, Pak, senangnya sama janda, Pak. Dia katanya kalau ada pilihan gadis sama janda, dia pilih janda, katanya. Saya tanya kenapa, katanya. Nah, adalah kayak gitu, Pak. Saya heran juga, Bang. Ternyata dia lebih senang, lebih memilih janda, katanya. Kalau ini nggak penyakit waras ini, Pak ya. Ini waras ini, Pak. Jadi dia cari yang ini kan, Pak ya. Jadi Raja Mesir ini, Pak, dia senang demen sama istri orang. Nah, ketika Nabi Ibrahim sama ibunda Sarah waktu itu mau ke Mesir, Nabi Ibrahim berpesan sama istrinya, wahai istri, nanti kalau kamu ditanya oleh pasukan atau siapapun nanti yang menjegat kita, katakan engkau adalah saudara. Maksudnya saudara apa ini, Pak? Saudara seiman. Karena waktu itu yang beragama Islam cuma 2 toh, Pak. Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim saja. Katakan kamu adalah saudara. Nah, kalau dibilang saudara, udah istrinya nggak ini apa, rajanya nggak goda gitu, Pak. Nggak ganggu. Tapi kalau bilang istriku, wah, dia istriku, orang ini wah, ambil, gitu kan, Pak ya. Sampai akhirnya masuklah di Mesir waktu itu, Pak. Masuk di Mesir waktu itu dijegat sama pasukan. Tanya pasukan, siapa kamu? Aku Ibrahim. Ini siapa? Ini saudari. Oh, pasukan nggak percaya. Nggak mungkin. Tidak mungkin ini saudarimu. Kenapa? Kita kan tahu, Pak, pasukan ini wajahnya kok. Ya nggak jauh beda gitu, Pak ya. Secara usia nggak mungkin ini adiknya, gitu kan, Pak? Nggak mungkin. Enggak. Ini saudariku, katanya. Enggak, tetap nggak percaya. Akhirnya tetap dibawa sama raja. Jadi terpisahlah, Pak. Ibunda Sarah dibawa oleh pasukan menghadap raja, sedangkan Nabi Ibrahim ke tempat yang lain. Dibawa. Setelah berhadapan dengan raja, ya, kata Ibunda Sarah, wahai kau sang penguasa, jangan kau dekati aku. Kau tak halal. Oh, raja tambah penasaran. Tambah gemes gitu, Pak. Dideketin, Pak. Setelah deketin, raja Ibunda Sarah berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari laki-laki ini, ya. Jangan kau jadikan dia bisa menjamah. Wah, ketika mau deket, Pak, mau megang langsung kaku, Pak. Apa kalau kita sekarang ini, Pak? Wah, langsung setruk, Pak. Langsung kaku, nggak bisa begini. Kata raja, aku kenapa ini? Aku kenapa? Kata Ibunda Sarah, Tuhanku menjadikan kau yang demikian. Coba minta kepada Tuhanmu untuk menormalkan aku kembali. Aku berjanji kalau aku normal, kau akan aku bebaskan. Berdoa lah Ibunda Sarah, Allah kabulkan. Ya normal lagi, Pak. Itu normal lagi, Pak. Ya masih penasaran kan, Pak? Mau jamaah lagi. Kaku lagi, Pak. Nggak bisa. Keram lagi gitu, Pak. Setruk lagi, Pak. Ini kenapa? Ya, kata Ibunda Sarah, aku berdoa kepada Allah untuk menjagamu dari jamahan. Berdoalah engkau kepada Tuhan untuk membebaskan aku dari hal ini. Engkau akan aku bebaskan. Aku janji. Ternyata berdoalah Ibunda Sarah, Pak, normal lagi.
Setelah normal Pak, masih mencoba juga Pak. Laki-laki bener ini Pak ya. Penasaran ya Pak ya. Laki-laki bener. Ya ini Pak. Dijamah lagi Pak. Oh ternyata nggak sampai lagi Pak. Langsung. Oh akhirnya minta tolong lagi. Wahai wanita, doalah kepada Allah Subhanahu, doalah kepada Rabb untuk membebaskan aku dari penyakit ini. Kata Misra, enggak. Kau sudah 2 kali mendusai apa kau katakan. Enggak. Aku enggak akan membebaskan. Berdoalah, ini yang terakhir, aku enggak akan melakukannya lagi. Dan aku akan memberikan hadiah kepadamu yang akan menjadi pembantu. Betul, kata Misra, betul. Janji. Kata Misra, kalau engkau melakukan lagi maka aku akan berdoa kepada Allah mengakukan seluruh tubuhmu. Iya, aku janji, kata Raja. Apa doa Ibunda Sarah Pak? Sudah normal lagi, setelah normal udah. Dan Raja tadi betul-betul Pak menepati janjinya. Dia tidak menyentuh lagi dan dia tidak berhasrat lagi. Karena dia yakin ini bukan orang sembarangan ini. Ini bukan orang sembarangan. Kalau kita apa ini bakalan tinggi Pak? Wali, gitu Pak ya. Wali murid, ya Pak ya. Wali itu gitu Pak ya. Bisa bahasa Suriah loh Pak, ngarang kitab 500 tapi nggak ada wujudnya. Itu kan wali bukan Pak ya? Itu kalau bukan wali siapa itu Pak? Makola indah kola makoli kan Pak ya? Fama makola rahmatan Banten itu Pak ya? 500 kitab Pak. Kita yang mana kitabnya? Rahasia. Saya juga gitu Pak ya? Saya mau ngomong saya ngarang 100 kitab gitu Pak ya? Mana kitabnya? Ya rahasia dong. Rahasia gitu Pak ya? Bisa begitu ternyata ya Pak ya? Dan banyak yang percaya Pak Wali. Akhirnya dihadiahkanlah Pak Ibunda Hajar. Dia dengan Ibunda Hajar untuk menjadi pembantu Ibunda Sarah. Setelah dibebaskan Ibunda Sarah dan dibebaskan pula Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka pergi melanjutkan perjalanan. Karena waktu itu Pak Nabi Ibrahim umurnya sudah 80 tahun Pak. Belum punya keturunan, belum punya anak. Tahun Pak. Tapi Nabi Ibrahim dengan usia yang sudah selanjut itu Pak, sudah setua itu Pak, nggak pernah berhenti berdoa. Apa doanya Pak? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Rabb berikan aku anak. Wahai Rabb berikan aku keturunan. Itu doanya Pak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Di doa satu doa ini Pak. Minta anak yang soleh. Sampai akhirnya Ibunda Sarah waktu itu Pak, dia sudah menyadari dirinya dia sudah sepuh, sudah tua. Nah, kalau kita sekarang namanya bahasanya akhir Pak. Akhir itu menopause. Jadi sudah tua, sudah tidak haid lagi. Jadi sudah tidak, masa subuhnya sudah lewat Pak. Jadi Bunda Sarah itu sudah menyadari dirinya, nggak mungkin lah aku bisa melahirkan keturunan untuk suamiku. Sementara sang suami setiap malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berdoa setiap malam meminta. Sampai akhirnya Ibunda Hajar melihat, Ibunda Sarah melihat si Hajar yang masih muda, yang masih subur kan. Ditanya sama Ibunda Hajar, wahai Hajar, mau kau menikah dengan suami? Ibunda Hajar bilang, tanya sama suaminya, wahai suamiku, mau kau menikah dengan Hajar? Ia masih muda dan ia masih berkemungkinan untuk memberimu keturunan sebagaimana doa yang senantiasa kau panjatkan. Dan Ibrahim bilang, jika itu kerelaan hatimu wahai istriku, dinikahkan Pak. Masya Allah, nikahkan ya Pak ya. Bapak nggak susu sih berdoanya, makanya ada yang Pak. Makanya kalau mau susu berdoanya Pak. Setiap malam Pak, bangun malam Pak. Rabbi habli minas sholihin gitu Pak ya. Gitu Pak. Nah dinikahkan Pak. Setelah dinikahkan, akhirnya Pak alhamdulillah Ibunda Hajar hamil. Tak lama Ibunda Hajar hamil Pak, datang 2 orang malaikat waktu itu Pak. Datang 2 orang malaikat yang dua orang malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum siapa? Kaumnya Nabi Lut. Karena waktu itu kaumnya Nabi Lut Pak, mereka melakukan perbuatan liwat. Ya kalau kita sekarang LGBT Pak. LGBT, lesbian, gay, biseksual sama transgender itu Pak. Nah itu mereka itu begitu, wanita sama wanita, laki sama laki-laki. Akhirnya Allah mengutus 2 orang malaikat untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut ini Pak. Nah 2 orang malaikat ini Pak singgah dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Singgah. Nabi Ibrahim Pak ketika melihat ada orang ada tamu Pak, dia langsung buru-buru ke belakang Pak.
Dia buru-buru ke belakang, dia sembelih sapinya Pak. Setelah itu dia bakar dan dia sajikan Pak. Faja'a, kata Allah di surat apa itu Pak? Faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim itu datang dengan membawa daging paha sapi yang gemuk. Faqarrabahu, dan Nabi Ibrahim mendekatkan. Dan Nabi Ibrahim ngomong, silahkan Pak. Masya Allah. Jadi adab tamu begitu Pak. Adab menyambut tamu itu hidangan yang terbaik dan didekatkan. Kalau kita kan enggak Pak, ada tamu, ada sih hidangan Pak, tapi tamu suruh hidangan di sini. Silakan Pak. Dia jauh di sana Pak. Begitu dia berdiri, Pak buru-buru sekali mau pulang dulu. Bukan mau pulang, dia mau ngambil snack lagi Pak. Iya. Begitu dia berdiri, kok buru-buru sekali mau pulang? Baru ini. Aduh Pak. Orangnya dibilang buru-buru mau pulang langsung jawab. Oh iya Pak, kebetulan di rumah juga ada tamu. Oh iya, terima kasih ya sudah ini bertamu ke rumah saya. Iya Pak. Nabi Ibrahim dulu Pak, adabnya Pak. Dia hidangkan yang terbaik dan dia dekatkan Pak. Faqarrabahu, didekatkan. Silakan. Dipersilahkan Pak, dipersilahkan. Kalau kita hidangannya jauh, dipersilahkan pun tidak, ya Pak ya. Begitu orang mau begini mengambil, udah mau pulang. Gini Pak ya. Tamu sampai batuk Pak, baru keluar air putih. Iya. Tahunya udah beda Pak. Haus, gitu Pak. Keluar Pak, air putihnya. Ya Pak ya, Masya Allah. Ternyata dua orang malaikat ini Pak, begitu dihidangin makanan dan nggak mau makan, Nabi Ibrahim langsung curiga, ini bukan manusia. Kenapa? Karena kalau manusia yang namanya safar, waktu itu kan belum ada warteg Pak. Ya, jadi kalau begitu namanya safar, pasti kelelahan, bertamu ke rumah orang, dihidangi makanan, pasti berselera tidak Pak untuk makan Pak? Harusnya dong, tapi ternyata ini enggak. Nah itu curiga, bukan manusia. Ternyata betul Pak. Ternyata dua orang malaikat ini ngomong, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dan memberikan kabar gembira kepada wahai Ibrahim dan istri. Bahwasanya istrimu akan hamil. Waktu itu ibunda Sarah Pak mendengar dari balik pintu teriak Pak. Teriak kaget, kenapa? Karena nggak merasa percaya, nggak yakin. Aku ini sudah tua, sudah akhir, ya sudah menopause, sudah tak haid lagi, tak subur lagi. Gimana bisa hamil? Kata para malaikat, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada. Betul Pak, setelah itu hamil dan ibunda Sarah. Nah, ibunda Sarah Pak waktu itu muncul rasa cemburunya. Padahal dia yang menikahkan, tapi dia juga yang cemburu. Ketika tahu ibunda Hajar juga hamil. Ketika ibunda Hajar lahir, Ibu Sarah ngomong, bawa jauh dari aku. Bawa Nabi Ibrahim manut Pak. Nabi itu suami yang luar biasa manut Pak. Dibawa istrinya, dibawa anak yang masih bayi Pak, beserta istrinya. Sepanjang perjalanan ibunda Hajar tak ada bertanya, tak ada bercakap Pak. Dia saja ikutin suami. Ini Pak. Makanya keluarga yang paling luar biasa yang harus kita ceritakan itu Pak, keluarganya Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim itu seorang bapak yang cinta sama keluarga dan taat beragama. Punya istri Pak, istrinya pun seorang istri yang solehah taat beragama. Punya anak Pak, anaknya pun anak yang soleh, anaknya yang taat sama orang tuanya. Masya Allah Pak, kalau sekarang Pak, ayo Pak, kalau ada anak bapak ngomong Pak, bapak ngomong ke anak bapak, nah tadi malam aku mimpi seperti ada perintah kepada anak untuk menyembelih leher. Kira-kira apa jawaban anak bapak? Yang benar aja Pak, ya. Yang benar aja Pak. Nabi Ismail enggak Pak. Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya ini arafil manami anni. Gimana tahu? Wahai dalam mimpiku aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Buah tim. Nabi Ismail Pak, anak yang batu, anak yang taat, anak yang soleh. Dia berkata, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan Pak. Lakukan Pak apa yang Allah SWT perintahkan. Lakukan Pak. Kau akan dapat jamu sebagai anak yang soleh.
Masya Allah. Anakmu yang sabar, taat aku Pak. Begitu Pak. Ayo sosok kita ceritakan kepada anak-anak kita Pak. Sosok anak yang luar biasa. Yang pamitnya kepada orang tua. Dibawa Pak, dibawa sampai akhirnya nama waktu itu namanya Bakkah. Kita sekarang namanya apa? Bakkah. Di Al-Quran dikatakan nama itu waktu itu namanya Bakkah. Ya. Nah, disitulah Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan meninggalkan istri. Waktu itu Ibunda Hajar bertanya, wahai Ibrahim, ya, kau mau kemana? Nabi Ibrahim diam aja Pak. Dikejar lagi sama Ibunda Hajar, ya Ibrahim, kau mau kemana? Kau tinggalkan kami di sini, di suatu tempat yang nggak ada airnya, nggak ada pepohonannya, nggak ada manusianya, kau tinggalkan kami di sini. Dia punya Nabi diam saja Pak. Sampai akhirnya Ibunda Hajar bertanya, Allahu amara kami hada. Wahai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ketika disebutkan nama Allah, Pak Nabi Ibrahim berhenti dan menghadap ke istrinya. Dia ngomong, iya wahai istri, Allah yang memerintahkan. Pak, Ibunda Hajar, Pak, wanita yang solehah, Pak, wanita yang kuat keyakinannya kepada Allah Pak. Mendengar jawaban suaminya ini apa yang Ibunda Hajar jawabkan Pak? Ibunda Hajar menjawab, "Idzan, kalaulah Allah yang memerintahkan wahai suamiku, lain, maka Allah tak akan mungkin menyia-nyiakan." Masya Allah. Ini jawaban dari suami. Kalaulah Allah yang memerintahkanmu wahai suamiku, mungkin Allah akan meninggalkan kami. Nggak mungkin Allah akan menelantarkan kami. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan. Nggak mungkin. Pulanglah wahai suamiku. Allah yang akan menjadi pelindung dan penjaga. Pulang Nabi dengan tetesan air mata meninggalkan anaknya yang masih kecil dan istri yang tercinta. Pulang. Pulang kemana Pak? Ke Palestina. Pulang ke Palestina. Pulang ke Palestina. Nah, waktu itu Pak, kita kembali ke kemarin Pak, kisah di Yaman gitu ya. Waktu itu Pak, ada bendungan yang jebol di Yaman. Bendungan apa Pak? Indonesia Pak? Bendungan Ma'rib Pak. Bendungan Ma'rib itu jebol di Yaman. Yaman dulu Pak, tanah yang subur Pak. Tanah yang subur. Ya, negeri Sabah. Negeri Sabah itu Yaman itu Pak. Itu tanah yang subur Pak. Tanah yang subur. Nah, tapi ketika jebol bendungan ini Pak, akhirnya Yaman dilanda kekeringan. Kering Yaman waktu itu Pak. Sampai akhirnya eksodus lah orang-orang Yaman Pak. Mereka pergi semuanya. Meninggalkan Yaman. Karena di Yaman sudah nggak ada lagi harapan kehidupan Pak. Mereka pergi. Sampai akhirnya ketika mereka pergi itu Pak, ya mereka sampai ke tanah Arab waktu itu Pak. Mereka lihat ada burung yang berterbangan di atas. Nah, biasanya kalau ada burung yang terbang di atas, di bawahnya masih ada. Dan selama ini Pak, orang Yaman selalu bolak-balik lewat tempat itu nggak pernah melihat ada burung di atas. Ini kok ada burung di atas? Apa iya? Nah gitu. Akhirnya diutus satu orang utusan, coba kau lihat tempat sana, apakah di sana ada airnya? Dilihat Pak, dilihat, pacu kudanya Pak, dilihat, ternyata betul Pak, ada air Pak, ada air, dan ada seorang wanita bersama anak yang masih kecil. Nah di Islam masih kecil Pak, masih lari ke sana lari ke sini, sudah nggak bayi lagi, sudah gede lah, Pak, udah anak-anak, Pak, nggak bayi lagi, udah anak-anak. Kok ada air? Kembali Pak ngomong ke kepala suku, ke kepala rombongan. Tuhan, di sana ada air dan kemudian ada seorang wanita dan kecil di sana. Masa? Benar. Tetap datangin Pak, datangin. Minta izin wahai Bunda, bolehkah kami tinggal di sini? Karena air itu apa Pak? Sumber kehidupan kan Pak ya? Iya, orang punya emas berton-ton Pak. Berkilo-kilo Pak ya, memang berkilo-kilo. Tapi kalau nggak ada air, mati nggak dia Pak? Mati Pak. Bapak di gurun pasir, di padang Sahara Pak, ketemu emas satu kepala sapi, sama ketemu air segini, mana Bapak pilih Pak? Dua-duanya kan, kita kan begitu kan Pak? Kita kan begitu dua-duanya. Saya sudah tebak, pasti dua-duanya. Iya, Indonesia Pak begitu dua-duanya. Minum dulu, setelah segeran, angkat ini gitu Pak ya. Iya. Indonesia Pak begitu, Pak asli itu Pak ya. Dua-duanya. Iya Pak, kita akan pilih air untuk minum dulu Pak. Kenapa? Nggak minum mati kita Pak.
mati gitu. Minum lah, ya Pak ya. Setelah pulih tenaga kita baru kita angkat kepala sapi tadi ya. Satu kepala saya kan lewat kan ya. Gitu Pak. Akhirnya orang Yaman minta izin tinggal di situ Pak. Diizinkan. Orang-orang Yaman ini disebut dengan orang Arab asli Pak. Ya, orang Arab asli. Jadi orang Arab asli itu orang Yaman, sedangkan Nabi Ismail itu bukan orang Arab itu Pak. Orang mana? Orang apa? Nabi Ismail itu Pak. Orang Syam Pak, orang Syam. Ibunda Hajar dari mana Pak? Mesir. Ya, ini Arab Mustaqribah namanya. Kan pada cerita ya. Pada kita Arab Mustaqribah, Arab Ba'idah, pada cerita. Ya, Bapak buka lagi ada di situ. Akhirnya tinggal di situ Pak, orang Yaman tadi Pak, dan dia orang Arab asli. Sedangkan Nabi Ismail waktu itu orang Syam. Dan akhirnya Nabi Ismail tumbuh besar dan menikah dengan salah satu dari anaknya orang Yaman tadi Pak. Menikah dan dia membina keluarga. Itu kisah singkat Nabi Ibrahim ya Pak. Nanti kalau kita akan singgung dikit Pak, karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi Pak. Nabi-nabi kalau kita bapaknya para. Dan Nabi Ibrahim ini Pak, kata Syekh, fakana ta'budullah. Dan adalah Nabi Ibrahim ini ajarannya adalah menyembah Allah. Menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, ya. Wa tadinu bidini. Yang mana Nabi Ibrahim ini beragama dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Yaitu agama Islam. Agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu bertauhid, menyembah Allah. Menyembah Allah. Kan Nabi Ibrahim yang pernah menghancurkan apa? Patung-patung, ya kan Pak? Nabi Ibrahim itu Pak, dulu raja ada seorang raja Namrud namanya Pak. Dia seorang penguasa, punya senjata, punya bala tentara. Akhirnya diperintahkan rakyatnya untuk meyakini sebagaimana dia yakini. Disuruh semua rakyat waktu itu menyembah patung Pak, menyembah patung. Rakyat ikut semuanya Pak. Nabi Ibrahim nggak mau. Nabi Ibrahim Pak ketika mau diajak, ya Ibrahim, kita mau datang ke tempat ibadah kita ini nyembah patung-patung yuk. Nabi Ibrahim enggak. Fa'in di mari, aku sakit kan. Aku sakit. Kan ini yang menjadi salah satu alasan Pak, ketika Nabi Ibrahim itu didatangin oleh di hari kiamat nanti Pak, semua umat ini akan mendatangi Nabi Ibrahim Pak. Minta kepada Nabi Ibrahim untuk mintakan syafaat kepada Allah agar segera menuntaskan ya hisab ini, jangan dipajang-pajangi. Waktu Nabi Ibrahim bilang Pak, ini astagfirullah, aku ini malu kepada Allah. Kenapa Pak? Karena kata Nabi Ibrahim, aku pernah berdusta 3 kali, pernah bohong 3 kali. Kapan itu Pak? Yang pertama ketika diajak ibadah sama orang-orang, ya sama kaumnya. Nabi Ibrahim ngomong Pak, kata ini mari aku ini sakit. Padahal kata ulama ini bukan bohong Pak, ini namanya tauriyah. Tauriyah itu Pak, kita ngomong apa, orang yang dengar memahaminya apa. Beda konteksnya Pak. Maksud kita apa, dia memahaminya apa, beda. Seperti kisah begini Pak, dulu Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah Pak. Beliau kan berdua sama sama sahabat Abu Bakar gitu ya. Berdua Pak. Nah, waktu itu orang-orang jahiliyah Pak, orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Sufyan itu mengerahkan Pak orang-orang untuk mengejar Muhammad dan dijanjikan Pak sampai menemukannya hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa itu Pak sekarang Pak? Kalau 1 ekor unta 50 juta saja Pak, berapa itu Pak? Ya 5 miliar. Bukan hadiah yang kecil cuma Pak ya. Diumumkan, ayo siapa yang menemukan dan bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, ya, bawa kepada kami akan berikan hadiah 100 ekor unta. Oh, semua orang senang Pak. Sampai akhirnya waktu itu Rasulullah SAW bertemu Pak sama orang Arab Badui. Ditanya, min aina anta? Dari mana kamu? Rasulullah jawabnya gitu ya Pak. Minal ma, dari air. Orang Arab itu kaget Pak. Dalam keadaan kebingungan itulah Rasulullah langsung jalan-jalan buru-buru Pak. Dari air. Lama dia pikir Pak dari air. Sampai akhirnya Muhammad sudah hilang dari pandangan Pak. Ini kira-kira Pak, sepemahamannya orang Arab Badui dari air tadi apanya nih Pak? Munculnya dari air gitu kan Pak? Padahal
Maksudnya Rasulullah SAW dari air itu dari apa, Pak? Dari air mandi, Pak ya. Dari air mandi. Nah, itu namanya tauriah, Pak. Di tauriah itu kita ngomong apa, ya. Orang memahami juga apa. Sama Nabi Ibrahim juga bilang begitu. Nabi Ibrahim bilang, "Fa'inni marid, aku ini sakit." Ya. Maksudnya sepemahaman orang yang mengajak, orang yang mendengar waktu itu, pikir mereka yang sakit ini apa, Pak? Fisiknya Nabi Ibrahim. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim apa itu, Pak? Hatiku sakit, jiwaku gak terima. Kenapa? Karena yang menyembah selain daripada Allah. Nah itu, Pak. Makanya Ibrahim gak mau mintakan syafaat, Pak. Sampai akhirnya Ibrahim bilang, datangilah Nabi Musa. Nah itu juga gak mau, Pak. Datangilah Nabi Isa. Nabi juga gak mau, Pak. Akhirnya Nabi Isa bapak, datangilah saudaraku. Mintakanlah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa. Akhirnya datanglah kita kepada Muhammad. Dan Nabi Muhammad berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala segera menegakkan pengadilan. Kisah tentang huru-hara hari kiamat ya. Sama-sama kita cerita. Nah, setelah itu Pak, ya setelah itu ya Nabi Ibrahim pun Pak menghancurkan patung-patungnya itu Pak, dihancurkan. Semua patung itu dihancurkan Pak. Disisakan patung yang paling besar dan diletakkan kampak itu di tangannya. Wah. Ketika mereka mau beribadah nanti Pak, dilihat ternyata tuannya sudah hancur. Oh raja mau siapa yang melakukan ini? Saya melakukan ini. Oh ada yang ngomong, wahai raja kami dengar ada seorang pemuda Ibrahim namanya. Ia sangat membenci apa yang kita lakukan ini. Aku berprasangka dialah pelakunya. Oh kata raja, kalau gitu tangkap dia. Ditangkap oleh Ibrahim Pak. Ditanya, ya Ibrahim, anta fa'alta hadza. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini? Engkau yang melakukannya. Ibrahim bilang apa Pak? Kata Ibrahim, tanya itu. Tanya patung yang paling besar itu. Bukankah kampak ada di tangannya? Oh langsung orang-orang waktu itu Pak, semua kembali ke sananya. Gimana kita bertanya? Gimana kita bertanya? Pak, Bapak, ada ini Pak, di jalan tol itu ada perbatasan Pak, perbatasan antara Kerawang dan Bekasi itu Pak. Itu ada mau Pak, ada mau besar tentara Pak. Bapak kalau nggak percaya nanti maghrib berhenti di situ Pak. Ini patung ini Pak, patung tentara ini Pak. Kalau dia dengar azan Pak, kalau dia dengar azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia dengar azan Pak, dia letakkan senjatanya, dia lepas topinya, dia ngomong sama mau dia, wahai mau, kau tunggu bentar sini ya, aku mau ke bawah. Ke bawah kemana Pak? Sungai, ada sungai itu Pak, ada sungai. Mau wudhu dia Pak, mau sholat maghrib Pak. Bapak tunggu nanti kalau Bapak nggak percaya. Bapak dari Jakarta berhenti sekitar situ Pak. Itu bukan lampu ajar Bapak kan? Itu bukan lampu ajar Pak. Bapak tunggu. Agak jam berapa? Kalau dia dengar azan Pak, Bapak nggak percaya. Kalau dia dengar azan Pak, hayya 'alas shalah. Dengar dia azan itu Pak. Dia letakkan topinya Pak, dia letakkan saja Pak. Dia ngomong mau, aku mau ke bawah dulu. Mau sholat. Itu Pak. Kalau dia dengar, ya Pak udah dengar. Sayangnya dia nggak dengar ya Pak ya. Makanya dia tetap memantau gitu kan Pak. Kalau dia dengar Pak. Itu Pak. Nah Nabi Ibrahim Pak ini mengembalikan logika mereka. Tanya itu. Tanya itu dia patung yang paling besar, kampak ada di tangannya kan dia punya mata. Dia punya mata. Kalau memang matanya itu berfungsi, mampu melihat, pasti dia tahu siapa pelakunya. Dia punya mulut. Kalau dia mampu dia berbicara, itu mulut bisa berkata-kata, pasti dia akan berkata. Langsung diam. Nggak bisa ngomong Pak. Apa deh Pak? Speech? Langsung Pak, mingkap langsung Pak. Nggak bisa berkata-kata lagi Pak. Tapi karena raja punya kuasa, dia punya tentara, dia ngomong aja, udah, jangan banyak debat sama orang kayak gini. Kan begitu kan Pak ya? Orang itu ketika sudah kalah adu argumentasi pakai apa Pak? Pakai otot, gitu Pak ya? Otaknya nggak berfungsi, otot digerakin gitu Pak ya? Iya, tangkap, udah tangkap. Tentara siapkan api yang paling besar, bakar nih orang, bakar, udah ada. Gak usah debat-debat, nggak perlu. Begitu Pak. Ya, jadi otaknya nggak berfungsi, ototnya yang dikencengin. Begitu. Jadi kalah otak main otot.
Padahal kan adu argumentasi. Harusnya ngomong, Ibrahim dia nggak bisa ngomong, jangan gitulah, kamu jangan ngejek-ngejek kami lah. Oh, kira-kira lah Ibrahim. Oh, ngejek-ngejek. Kan bapak yang buat patung ini, dan siapa ya? Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim, Pak? Azar, Pak. Azar yang buat patung itu, Pak. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim yang buat patung itu, Pak. Yang gitu lah Ibrahim, bapak yang buat patung ini. Oh, jangan ngejek-ngejek kami lah. Gitu kan saya kan, Pak, ya. Kalau nggak punya argumentasi, tapi itu, Pak. Otak lain. Otak lain. Gak gentleman, ya Pak ya. Saya argumentasi dong, debat dong. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim dibakar, mau dibakar. Nah, jadi ini menunjukkan Pak Nabi Ibrahim itu yang betul-betul mengajak manusia menyembah Allah. Sampai dia ngomong sama bapaknya, wahai bapakku, tinggalkanlah apa yang kau sembah ini. Ya. Tinggalkan, wahai bapak, tinggalkan. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah agama yang diyakini waktu itu oleh Nabi Ismail. Agama warisan dari bapaknya. Ya Pak ya. Hatta qala alaihim aman. Sampai akhirnya Pak, berlalulah Pak. Zamannya begitu panjang. Berganti generasi Pak. Berganti generasi. Sampai akhirnya Nabi Ismail meninggal. Anak-anaknya melahirkan cucu. Anaknya sudah meninggal. Tinggallah cucu-cucunya. Cucu-cucunya melahirkan lagi anak-anak lagi. Meninggal. Begitulah, sudah berlalu generasi yang begitu lama Pak. Akhirnya Mekah pun ramai. Sudah banyak, sudah ganti generasi. Ya. Wanasu hadza mimma dzakaru bih. Dan mereka pun lupa Pak. Lupa akan apa? Akan agama yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diwariskan kepada anaknya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya Nabi Ibrahim. Diajarkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai akhirnya mereka pun ya semuanya sudah mulai lupa dikit-dikit. Illa annahu baqiya fihim tauhid. Kecuali satu tok, Pak, masih tersisa ketauhidan. Nah, gitu Pak. Jadi dulu orang-orang Arab dulu, Pak, orang-orang dulu, walau mereka sudah syariat Nabi Ismail itu sudah banyak yang mereka tinggalkan karena mereka sudah mulai lupa, Pak. Nah, ini karena pentingnya kita belajar, Pak. Jadi ilmu itu memang harus diwariskan. Alhamdulillah Pak, ulama-ulama dulu menulis kitab dia, Pak. Ya. Coba ini Pak. Seandainya Imam Bukhari, Pak, tidak menulis kitab Sahih Bukhari, Pak. Dia hafal itu, Pak. Dia hafal, tapi tidak dia tuliskan, Pak. Imam Bukhari meninggal, hilang nggak ilmu itu, Pak? Hilang. Imam Ahmad, Pak, hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis, Pak. Begitu luar biasa cerdasnya Imam Ahmad, Pak. Dan dia tuliskan itu Pak dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Dia tuliskan Pak. Ya. Pak. Imam An-Nawawi Pak. Imam Nawawi itu Pak. Beliau saking sibuknya belajar, saking sibuknya nulis kitab Pak. Beliau sampai nggak menikah Pak. Nggak menikah. Dan beliau meninggal di usia yang masih muda Pak. Berapa umurnya Nabi Imam Nawawi meninggal dunia Pak? Berapa? 45 Pak. Ada yang ngomong 35, ada yang ngomong 45. Meninggal dunia masih belum sempat menikah Pak. Karena sibuknya nulis kitab. Meninggal dunia. Dan beliau Pak, ada kitab kecil yang ditulis Imam Nawawi Pak, namanya Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab Pak, seluruh pesantren di Indonesia mempelajarinya. Semuanya. Bahkan bukan di Indonesia Pak, hampir seluruh dunia Pak menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawi. 42 hadis Pak yang ditulis oleh Imam Nawawi Pak. Hafal. Hampir semua anak-anak kaum itu menghafalkannya. Masya Allah. Dan itu menjadi warisan Pak. Makanya Bapak yang sudah pensiun ini Pak, nulis buku Pak. Tulis buku. Sesuai dengan passionnya Pak. Passionnya apa? Tulis buku Pak. Karena dengan buku itulah manusia akan menyebut nama kita. Iya. Dengan buku itulah orang akan mengenal kita, mengingat kita Pak. Dan ini bisa pahala jariah. Warisan yang akan terus terwariskan Pak. Pahala jariah. Ya, tulis buku Pak. Buku sudah passion Bapak. Ya. Yang suka ternak sapi, tulislah buku tentang ternak sapi. Ini Pak ya. Bagaimana beternak sapi yang menghasilkan sapi yang gemuk, sehat, dan berharga tinggi. Nah, itu kan Pak ya. Boleh kan Pak? Boleh Pak. Kan passion kita di situ. Sisipkan ayat-ayat sini adalah
Sisipkan surah Al-Baqarah itu sedikit kan Pak ya. Sisipkan hadis-hadis Nabi Pak. Nah, Bapak bahas sedikit nanti tentang kurban ya, pentingnya kurban gitu kan Pak ya. Dengan sapi yang gemuk Pak. Sisipkan dikit-dikit Pak. Tulis Pak ya. Karena nanti Pak, itu ketika kita meninggal dunia Pak, nggak akan ada orang yang kenal dari kita kecuali kebaikan kita. Dan kebaikan kita pun Pak, orang yang mengenangnya, orang-orang yang mungkin pernah merasakan kebaikan kita. Yang nggak pernah merasakan kebaikan kita, dia pas apa ya? Nggak tahu siapa. Tapi kalau ada buku Pak, ada buku yang kita wariskan, ada buku yang dibaca oleh orang, dengan buku itu orang akan mengenal kita. Ya. Walau mereka tak pernah berjumpa. Kita tak pernah kenal siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Ahmad, siapa Imam Malik, tapi mereka punya kitab Pak. Mereka punya kitab yang mereka wariskan. Imam Malik mewariskan kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i mewariskan kitab Al-Muwatta. Wah banyak Pak ulama-ulama kita nulis kitab. Nah begitu Pak. Illa kecuali annahum baqiya fihim at-tauhid, kecuali masih tersisa sedikit di kalangan orang-orang Arab waktu itu tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu wadaqtan syaira min dini Ibrahim, dan mereka masih ada sebahagian dari syiar-syiar agama Nabi Ibrahim yang masih mereka pegang. Hatta ja'a Amr bin Luhai, sampai akhirnya datanglah seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini Pak, dia ini seorang pembesar tokoh Arab Pak, tokoh Arab. Dia orang kaya Pak, dan dia manusia yang dermawan, luar biasa dermawannya Pak. Jadi Amr bin Luhai ini Pak orang kaya dan dermawan. Jadi kalau ada orang jamaah haji Pak datang dari Syam, datang dari Yaman, datang dari mana-mana Pak, dia yang melayani Pak. Katakan ini tamu-tamu Allah Pak, dia layani Pak. Dia jauh semuanya Pak, Masya Allah. Dia luar biasa dermawannya Amr bin Luhai Pak, dan luar biasa baiknya Pak, luar biasa baiknya. Nah, dia orang kaya Pak, orang kaya, baik, dermawan. Jadi orang semua banyak mencintai dia Pak, dan orang semua banyak mencintai dia Pak. Banyak mencintai dia. Nah ini. Tapi apa yang dilakukan Amr bin Luhai Pak? Ternyata Amr bin Luhai ini melakukan sebuah hal yang fatal Pak, fatal sekali, fatal. Ya. Apa yang dilakukan Pak? Hatta ja'a Amr bin Luhai, sampai datang seorang laki-laki bernama Amr bin Luhai. Ra'isu Khuza'ah. Dia ini pemimpin Pak, pemimpin dari kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. Ya. Wa kana qad nashara 'ala amrin 'azim min al-ma'ruf was-shadaqah wal hirs 'ala umuri din. Dan Amr bin Luhai ini Pak, dia terkenal sebagai seseorang yang sangat dermawan, yang sangat semangat dalam urusan agama. Lihat Pak, jadi untuk urusan agama bersedekah, berinfak, berwakaf, pokoknya untuk kepentingan agama dia ini orang sangat pemurah Pak, luar biasa sekali, yang baik sekali dia Pak. Ya, fa'ahabbahu nas, maka manusia banyak mencintai dia, banyak orang yang cinta kepada Amr bin Luhai. Wadanu lahu dhanna minhu annahu akabir ulama. Bahkan Pak, orang-orang Arab waktu itu menggolongkan Amr bin Luhai ini sebagai salah satu ulama yang besar, ya, pembesarnya para ulama. Wa afdalu awliya, dan Amr bin Luhai ini adalah wali yang sangat mulia. Jadi luar biasa. Didudukkan di kedudukan yang sangat mulia Amr bin Luhai. Ya. Thumma annahu safira ila Syam. Sampai akhirnya Amr bin Luhai pernah pergi ke Syam. Syam dulu satu tempat Pak, sekarang kan sudah banyak pecah jadi beberapa negara. Dulu Syam itu satu, sekarang jadi Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon, ya kan Pak? Sudah jadi banyak negara. Kalau dulu Syam itu satu tempat Pak. Jadi Syam ya Syam. Kalau sekarang Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, nah itu juga apa? Ini. Kalau Mesir itu enggak. Mesir itu apa juga Mesir Pak? Afrika. Mesir itu Afrika. Bukan Syam. Mesir itu dulu namanya apa? Apa? Abasyah. Dari situ Abasyah. Afrika itu semuanya Abasyah. Afrika semuanya Abasyah. Ya. Yang Islam itu namanya Syam. Kalau Eropa itu namanya dulu Romawi. Ya.
Nah, di sebelah Abasyah itu Pak, di sebelah Syam, itu Pak ada dulu namanya kerajaan apa Pak? Parsi, Persia Pak. Nah itulah yang sekarang jadi Irak, Pak ya. Irak, Iran, apalagi nih Pak, Uzbekistan apalah itu Pak ya. Terus sekarang sudah jadi banyak jadi pecah juga. Nah itu Pak. Sampai akhirnya Ahmad bin Hanbal Pak dia pergi ke Syam. Fara'ahum ya'buduna awthan. Nah, di Syam itu Pak, Ahmad bin Hanbal melihat penduduknya itu mereka menyembah patung Pak. Ya. Fastahsana Nah waktu itu Pak Amr bin Luhai menganggap ini sebuah perbuatan yang baik dan ini di atas kebenaran. Kenapa Pak? Karena Syam waktu itu negerinya para nabi. Di Syam itulah dulu Pak nabi-nabi itu lahir, tumbuh dan berkembang. Ya kan Pak? Iya di Syam. Di Syam dulu Pak ada Nabi Ibrahim di Syam. Nabi Ibrahim itu punya keturunan sampai keturunan itu melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi Musa. Nabi Musa itu punya keturunan. Nabi siapa Pak? Nabi Daud. Nabi Daud itu punya keturunan siapa Pak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai akhirnya kerajaan Nabi Sulaiman terbangun Pak. Dan megah sekali. Sampai sekarang ada tersisa temboknya Pak. Tembok ratapannya di kan. Kata orang Yahudi Pak. Begitu. Jadi mereka menyangka ini Syam. Syam ini tempat tumbuhnya, berkembangnya, lahirnya para nabi, dari para nabi. Dan dia menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam itu sebuah kebenaran. Yuk kayak kita sekarang ini Pak. Orang-orang di Sumatera sana Pak, atau orang-orang yang di Sulawesi sana Pak, kalau mereka pasti kiblat mereka untuk urusan agama ini kemana Pak? Ke Jawa, ya kan Pak? Nah, kalau ada orang Jawa nih Pak, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, mana lah Pekalongan atau Madura sana Pak, pergi ke Sumatera sana Pak, ngajarin ngaji orang-orang Sumatera, ya, ngajarin Sumatera, lalu dia ngajarin amalan-amalan orang Sumatera, ngajarin amalan. Kira-kira orang Sumatera percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Yakin saya percaya. Iya. Dulu kampung saya itu kan dulu terpencil Pak. Sampai akhirnya ada perkebunan, ada PTPN 2 Pak. PTPN 2 itu membuka perkebunan karet Pak. Karet. Nah akhirnya dibangunlah rumah-rumah. Banyak dikirimkan orang-orang Jawa itu jadi transmigrasi Pak. Dan orang Jawa bertempat tinggal di situ, bangun masjid. Akhirnya kita ingat ada yang ikut masuk Islam. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu Pak? Akhirnya kita ikutin Pak. Itu yang kita ikutin. Bapak percaya nggak Pak? Di tempat saya ini Pak, orang Kristen juga nggak dengan tahlilan Pak. Padahal kita ditanya tahlilan itu dari mana? Ada kan dalam ajaran Kristen? Nggak ada. Kenapa? Yang itu orang Jawa. Orang Jawa nggak jadi tahlilan, diikuti tahlilan. Karena itu dianggap baik mengenang orang yang sudah meninggal, mengumpulkan orang berdoa untuk mereka. Baik Pak, begitu Pak. Begitu. Sampai di kampung saya Pak, ini Pak, ada istilahnya ganti kain kafan Pak. Ada ganti kain kafan. Jadi ada orang yang sudah meninggal dunia itu Pak, sudah puluhan tahun dia meninggal dunia itu Pak. Nanti diadakan acara apa? Nanti si tuan rumah menyerahkan kain kafan sama kiainya. Kiainya udah berdoa Pak, nanti dengan doanya ini katanya kain kafannya ganti. Tapi doanya waktu saya masih ingat Pak. Ya. Doanya bagaimana Pak? Itu bahasa Jawa. Karena katanya nggak ada bahasa Arabnya. Saya yakin Pak, ini kiainya nggak bisa bahasa Arab. Saya yakin. Itu bahasa Jawa. Ganti kain kafan. Dan itu baru saya temukan di Solo Pak, di kampung sana itu Pak. Saya pondok pesantren 5 tahun saya pesantren Pak. Ya, saya di Gresik itu Pak, di lingkungan yang sangat kental sekali. Ya, ke NU-nya Pak, Gresik Pak. Ada acara ganti kain kafan Pak. Ada. Nah, pokoknya kiblatnya orang Jawa. Nah, kita orang-orang Jawa ini, kita orang yang Jawa itu, kiblatnya untuk agama kita kemana ini Pak? Ke Arab, gitu kan Pak ya? Kita kiblatnya ke Arab. Makanya apa yang dilakukan orang Arab tidak benar. Tidak benar. Walau sebenarnya nggak semuanya yang dilakukan orang itu benar Pak. Nggak semuanya Pak. Nggak semuanya orang Arab itu mengerjakan ya, sesuai dengan dalil. Nggak semuanya. Ya. Nanti kalau kita akan bahas Pak. Nggak semuanya.
banyak yang malah bertentangan dengan dalil, tapi kita anggap itu benar. Apalagi dia datang dengan sorban, sorbannya tebal, gitu maka. Dan tasbihnya panjang, wah kita percaya ya, yakin kita mah wali, ya. Nah, itu Pak. Iya. Kenapa karena Syam mahal Rasul? Karena Syam itu tempatnya para Rasul wal kutub dan tempatnya kitab-kitab risalah langit, ya. Lalu, singkat cerita Pak, ya singkat cerita, akhirnya, ya, akhirnya Amr bin Luhai ini Pak bawa patung dari Syam ini Pak. Dia bawa patung ke Syam itu Pak. Lalu wajah yang patung itu Pak Hubal, ya. Bihubal Pak. Wa qadima ma'ahu bihubal. Akhirnya waktu itu Amr bin Luhai bawa patung Hubal Pak. Besar patung Hubal. Patung bersama ada 3 Pak. Manat, Uzza dan Pak Hubal. Ini patung yang 3 besar nih Pak. Dibawa. Nah dibawalah. Wa qadima ma'ahu bihubal. Waktu itu Pak, Amr bin Luhai membawa patung Hubal. Wa ja'alu fi jawfil Ka'bah. Waktu itu Amr bin Luhai meletakkan Hubal ini di pojok Ka'bah, di samping Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah, diletakkan di situ. Ya. Wa da'a al-Makkah ila syirki billah. Dan inilah awal mula Pak Amr bin Luhai mengajak orang-orang untuk menyembah patung, menyekutukan Allah. Argumentasinya si Amr bin Luhai Pak, dia katakan aku bawa ini dari Syam. Syam itu tempatnya para nabi, dan Syam itu tempatnya turun kitab, risalah langit. Dan Amr bin Luhai menganggap itu semuanya baik dan benar. Amr bin Luhai. Orang-orang taat nggak Pak? Patuh nggak Pak? Percaya nggak Pak sama Amr bin Luhai Pak? Percaya nggak Pak? Percaya. Kenapa percaya Pak? Amr bin Luhai orang kaya. Dia orang kaya, pemimpin pula. Dan orangnya dermawan Pak, suka menolong, ringan tangan Pak. Gimana orang nggak percaya kan Pak ya? Iya. Ya, kalau ada raja pelit, jahat, orang ikut Pak, tapi dalam keadaan apa Pak ikutnya Pak? Gak ikhlas bener Pak ya? Gak ikhlas tuh, gak ikhlas ikutnya Pak. Marah, yang dalam keadaan marah Pak. Itu Pak ya. Jadi haknya gak terima Pak. Ini Amr bin Luhai Pak, penguasa, kaya, ya Pak ya, pemimpin kabilah, dermawan, suka menolong, ringan membantu, ya Pak. Semua orang ikut Pak, percaya Pak. Semua orang percaya, benar. Akhirnya terjadi kesyirikan yang pertama di sekitar bawah itu Pak. Makanya Amr bin Luhai ini Pak dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah pernah Isra Mi'raj Pak, ya, dibawa oleh malaikat Jibril ke neraka Pak. Ya. Rasulullah melihat Pak Amr bin Luhai, Pak Amr bin Luhai, apa hukuman yang Allah berikan kepada Amr bin Luhai Pak? Karena dia yang merusak agama tauhid Pak yang waktu itu. Dia manusia yang pertama Pak. Hukuman yang Allah berikan Pak Amr bin Luhai Pak membelah perutnya, mengeluarkan semua ususnya, lalu mencabik-cabik usus itu Pak, sampai mati lagi. Dan dihidupkan oleh Allah. Dibelah lagi perutnya Pak. Itu siksa paling Allah berikan Pak. Amr bin Luhai ini karena yang pertama kali merusak agama tauhid di karena perbuatannya, ya. Fa'ajab, maka manusia semua ngikutin Pak, semua ngikutin yang diserukan oleh Amr bin Luhai ini. Thumma lam yalbas ahlul Hijaz an tabi'u ahla Makkah. Kemudian orang-orang Hijaz waktu itu mereka menganggap yang dilakukan oleh orang-orang Mekah itu benar. Akhirnya orang-orang Hijaz juga ikutin kelakuannya orang-orang Mekah. Akhirnya mereka pun buat patung dan nyembah patung. Li'annahum walatul baiti ahli haram. Karena mereka menganggap bahwasanya orang-orang Mekah itu adalah orang-orang yang ada di sekitaran rumah Allah Subhanahu wa taala itu Baitul Haram, ya. Tanah haram, ahli haram, ya. Wa man aqdama asnahum Manat. Akhirnya Pak, ya, mereka pun buat patung lagi Pak, namanya Manat. Latta, Hubal, Manat. Buat patung lagi Pak, Manat, ya. Dan patung Manat ini pun Pak diletakkan Pak di Sahil Bahar, di dekat sungai Pak, ya. Di dekat sungai Ahmad, Sungai Merah, Laut Merah Pak, Bahar Laut Merah di Laut Merah. Bil Qurbi minal Qodiyat, ya, yang dekat dengan namanya Qodiyat ini.
Satu tempat kita nggak tahu di mana ini. Sumatakhadzulat. Kemudian mereka pun Pak manggil buat patung lagi Pak, Lata. Tadi Google dari bawah, buat mana? Buat Lata. 3 patung terbesar waktu itu Pak. Ya. Taif, dan di 3 patung inilah Pak mereka itu berputar-putar. Ya, di Taif mereka itu tawaf, gitu, Pak ya. Di Taif pun mereka letakkan patung ini. Sampai akhirnya Pak, di seputaran Ka'bah waktu itu Pak ada 360 patung. Makanya ketika Rasulullah Pak berhasil menaklukkan Mekah waktu itu Pak, ya Rasulullah mengajukan patung sebanyak 360 Pak, Masya Allah. Banyak. Tadinya bersih itu Pak, Ka'bah itu tidak ada patungnya Pak. Gara-gara perbuatan Amr bin Luhai ini Pak, jadi 360 patung. Ini belum patung-patung yang terbesar tadi, yang Lata, Hubal, Manat tadi Pak. Ya, dan lain sebagainya Pak. Ya. Sampai akhirnya Pak, nah ini Pak ya, ini kebiasaan orang-orang terdahulu ini Pak. Wa yadhkuru anna Amr bin Luhai kana lahu ra'i minal jin. Ada kabar bahwasanya Amr bin Luhai ini Pak punya pembantu dari kalangan jin. Khodam namanya Pak ya. Khodam itu pembantu Pak. Jadi Amr bin Luhai ini Pak punya pembantu dari kalangan jin, punya khodam dia Pak, jin. Sama perbuatan orang dahulu kan begitu Pak. Orang dahulu kan sangat sekali dengan mistik aja gitu. Nah, Amr bin Luhai itu punya pembantu jin Pak. Nah, jin ini Pak ketika Amr bin Luhai ini tidur Pak, Amr bin Luhai itu dimimpiin Pak. Dikabari bahwasanya ada patung-patung yang terkubur. Ada patung-patung yang terkubur. Patungnya sampai di Pak. Di sini disebutkan Pak patung dari kaumnya Nabi Nuh. Apa itu Pak patung-patungnya ini Pak? Ya patung-patung ya Wadda, Suwa'a, Yaghus, ya Ya'uq dan Nasr. Nah ini Pak. Ini patungnya terkubur ini Pak. Kan Nabi Nuh itu ya Pak, ketika datang banjir bandang itu kan semuanya habis kan Pak? Dan patung-patung semuanya terkubur habis Pak. Nah, Amr bin Luhai mimpi Pak. Baik. Ada patung dia Nabi Nuh. Patung ini sudah terkubur. Bangun Nabi ini Pak, bangun Amr bin Luhai Pak. Besoknya dimimpi lagi Pak. Sampai akhirnya berulang-ulang mimpi itu. Amr bin Luhai percaya Pak. Dan ditunjukkan sama jinnya ini tempatnya. Di sini. Akhirnya Amr bin Luhai Pak bawa manusia banyak, bawa banyak orang ya Pak ya. Akhirnya suruh gali Pak. Digali Pak. Digali dan ternyata ketemu Pak. Ketemu Wadda, Waswa'a, wa Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasr. Ketemu itu Pak. Ketemu. Dan patung-patungnya akhirnya dibawa sama Amr bin Luhai Pak. Dibawa sama Amr bin Luhai dan diletakkanlah diberikan. Setiap ada kabilah yang datang Pak, kabilah besar dikasih patungnya. Patung Wadda, patung Nasr, ya patung Yaghus, Waswa'a dikasih dibawa. Ini bawa ke tempat kalian, sembahlah ini di kampung kalian. Nah begitu Pak. Sampai akhirnya orang-orang Mekah, orang-orang Hijaz semuanya, akhirnya mereka semuanya, kabilah-kabilah yang ada semuanya mereka akhirnya beragama dengan agama kemusyrikan. Dan sudah hilanglah Pak ya ajaran jejak Nabi Ibrahim ya. Dan bukan hanya itu Pak, kerusakan yang terjadi waktu itu Pak. Yang kerusakan yang lainnya itu Pak, orang-orang Arab itu Pak wakana yakufuna 'alaiha. Orang-orang Arab itu Pak waktu itu mereka ini Pak, ketika mereka tawaf ya di Ka'bah itu mereka tawaf dengan apa Pak? Telanjang. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Padahal Nabi Ismail nggak pernah ngajari, Nabi Ibrahim nggak pernah nyontohin Pak, telanjang. Tawaf dalam telanjang. Wakanu yahjuna ilaiha wa yatufuna haula. Akhirnya orang-orang Arab Pak, mereka akhirnya menyampaikan semua hajatnya, permintaannya, keinginannya, nadarnya di hadapan patung tadi. Dan mereka berdoa minta. Dan mereka tawaf mengutari patung-patung ini. Oh sudah rusak Pak. Jadi agama yang tadinya murni menyembah Allah sekarang sudah rusak. Wa kanu yataqarrabuna ilaiha bi anwa'i minal
Korobain. Dan mereka Pak, orang-orang Arab waktu itu Pak, mereka semuanya yataqarrub, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu melalui patung ini. Mereka katakan ini wasilah. Tawassul. Nah, tawassul Pak. Tawassul kepada patung. Mereka berangkat kita ini orang yang kotor, manusia yang hina, banyak dosa. Biarlah patungnya yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul mereka dengan patung-patung itu Pak. Ya. Dan mereka mendekatkan diri Pak. Dan mereka bawa berbagai macam sesajen untuk memuliakan patung-patung ini Pak. Wa kanu yadbahuna, dan mereka menyembelih Pak hewan-hewan ya. Dan mereka kurbankan untuk patung-patung ini. Dan mereka akhirnya menjadikan agama yang Nabi Ibrahim itu sudah tak tersisa lagi Pak. Yang ada sudah agama baru, agama yang sudah jauh dari agama Nabi Ibrahim. Menyembahnya sudah menyembah selain daripada Allah, ya. Dan menyampaikan doanya sudah tidak lagi kepada Allah, tapi kepada patung. Ya Pak ya. Nah ini Pak, ini yang menjadi penyebab kerusakan dari orang-orang. Cukup dulu Pak ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Monggo Pak, nanti bisa dibaca selanjutnya Pak ya. Apa yang nggak punya buku nggak bisa dibaca-baca Pak. Wassalamualaikum. Monggo Pak ya. Agama Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad kan ada kekosongan itu ya. Oh, itu bukan Nabi Ibrahim Pak. Dari zamannya Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa. Di Nabi Isa itu ada masa faktor, masa kekosongan. Nggak ada lagi Nabi. Artinya di Mekah itu ajarannya Nabi Isa. Gimana Pak? Ajarannya Nabi Isa. Ajaran Isa Nasrani itu belum masuk. Enggak masuk Pak. Karena kan kalau sejarahnya tadi kan 3 abad itu kan udah ada Nasrani. Ada Nasrani. Sama Romawi di. Iya. Artinya di Mekah sendiri. Enggak masuk. Karena Mekah ini Pak dulu itu Pak negeri yang tidak diinginkan Pak. Enggak ada. Orang Romawi nyuruh Parsi kok ambil itu Arab. Enggak mau orang Parsi Pak. Ngapain? Tanahnya gersang Pak. Sementara dulu berperang, yang dibutuhkan apa Pak? Rumput kan Pak, buat makanan hewan kan Pak. Rumput ini dibutuhkan. Sementara di Arab nggak ada rumput, kering, gersang, nggak mau orang-orang Parsi Pak. Kata orang Romawi, kamu aja yang ngambil. Orang Romawi juga nggak mau Pak. Orang Romawi itu batas itu sampai Syam doang waktu itu Pak, kekuasaan mereka Pak. Sampai Syam. Nah Nabi Isa itu lahirnya di Syam Pak, di Palestina Pak. Nabi Isa di Palestina. Jadi belum sampai ke sana. Masa fatrah sekitar 500 tahun. Sama Pak. Pak. Di Arab kan disebutkan bahwa sebaran Nabi itu kan kepala Amir maksud juga Nabi Muhammad di kan Nabi Isa panjangan ini batu semua itu kepala di mana sih? Gimana Pak? Untuk kepala kambingnya di mana? Gunung Pak. Di gunung Pak. Makanya Rasulullah itu Pak mengembalakan domba kan jauh Pak. Jauh dari dari Mekah. Mereka pernah kan Pak, Rasulullah itu kan pernah waktu itu kan Pak, orang Mekah ada pesta gitu Pak. Ada pesta. Nah orang pestanya kan ya, pakai musik-musik, pakai apalah gitu Pak ya. Nah Nabi Muhammad kan kepingin lihat karena dia kan gembala nggak pernah lihat. Sampai akhirnya ngomong kepada temannya, wahai temanku, aku titip gembalaanku ya. Nah kamu jaga gembalaanku. Aku mau ke Mekah. Karena di Mekah katanya ada orang pesta, ada orang hajatan lah gitu. Aku mau nonton. Nah datanglah Rasulullah Pak, datang ya. Belum sampai di Mekah, kan kecapean, panas ya Pak ya. Belum istirahat di bawah pohon. Istirahat, ketiduran. Sampai udah malam Pak. Udah malam. Pestanya udah selesai.
Ini makanya kata ulama kita Pak Rasulullah SAW itu dari kecil terjaga telinganya, nggak pernah dengerin musik-musik, nggak pernah dengerin musik-musik. Pernah ada keinginan Pak, tapi nggak pernah kesampaian. Kenapa? Karena beliau membala tua dan jauh membalanya Pak. Di gunung-gunung jauh membalanya, jauh. Bapak kalau misalkan nanti Pak, ada satu tempat Arab itu Pak. Dia subur tuh Pak, ada sungainya, ada banyak ada. Itu ada. Nah, di Taif Pak, itu bagus Pak, itu subur Pak. Itu subur, hawanya juga dingin, bahkan ada salju katanya Pak. Hah? Ada salju Pak, turun salju katanya Pak. Dingin di Taif itu Pak. Nah, dia itu subur tuh Pak. Tapi itu jauh Pak, dari Mekah itu jauh. Jadi makanya ngembala juga jauh. Dan pengembalanya itu Pak itu nggak kayak kita, nggak kayak saya. Kalau saya kan di kampung Pak, saya ngembala itu Pak. Ya siang kita keluar Pak, pulang sekolah kan jam 10 itu Pak. Jam 10 kita keluarkan kambing kita gembala kambing kita Pak. Nanti jam 4 pulang kita Pak, masukin kandang. Kalau di sana enggak Pak, kambingnya tetap di situ, nanti orangnya pulang. Terus orangnya datang lagi besok datang lagi, kambingnya diiketin di situ, kambingnya diikat di situ, tinggal di situ. Nah, orangnya pulang. Nah, besok orangnya pagi-pagi datang lagi, dilepasin lagi kambingnya, makanya ini, nah gitu. Nggak dibawa pulang, kalau bawa pulang mah, ya nggak sampai di jalan Pak. Ya itu sekitar Mekah gitu Pak, tapi mereka jauh Pak, jauh menggunakan sapinya, jauh dari sekitar Mekah itu. Lagi Pak, kalau nggak ada cukup ya Pak ya, mudah-mudahan manfaatnya. Pak yang udah ada bukunya dibaca-baca, atau sebenarnya Pak 2 lembar, ya 1 lembar 2 lembar gitu Pak ya, sambil iseng-iseng di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari atau ya ini seluangnya Pak. Ya subhanallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.